Anggota Komisi 1 DPR RI, Fadlizon, menyindir Menkominfo yang kini menggunakan nomor ponsel Amerika Serikat usai data pribadinya dibocorkan oleh hacker Bjorka. Menurutnya, sikap Joni Plate menunjukkan ketidakpercayaan terhadap keamanan atau nomor di Indonesia. Politikus dari Partai Gerindra itu menilai rentetan serangan siber oleh Bjorka menunjukkan perlindungan data pribadi di Indonesia sangat lemah. Fadlizon mengatakan Kemenkominfo dan Badan Siber dan Sandi Negara mestinya bisa bertanggung jawab dalam rentetan kasus kebocoran data oleh Bjorka. Menurutnya, tindakan Bjorka yang mengungkapkan sejumlah data pribadi hingga lembaga pemerintah telah mempermalukan Indonesia sebagai negara. Kita lanjutkan kembali perbincangan kita malam hari ini. Saya ingin langsung ke Bang Ali Muhtar Ngabalin tadi menjawab pertanyaan saya. Kalau bicara tentang motif politik, ada juga yang beranggapan bahwa isu ini dimunculkan untuk mengalihkan ya, isu-isu lain yang sekarang juga menjadi sorotan publik begitu terkait dengan kebijakan pemerintah atau dalam kasus-kasus tertentu yang menjadi sorotan. Bagaimana? Tidak ada, satupun tidak ada agenda-agenda strategis nasional yang dijalankan oleh pemerintah hari ini. Kalau sebutlah orang bicara tentang isu penyesuaian BBM atau terkait dengan masalah kasus penanganan kasus mantan itu, Kadif Propam itu, semua berjalan dengan baik. Menyangkut dengan masalah penyesuaian BBM, kami pun mempersiapkan materi-materi itu dengan baik. Kapan dan di mana siapapun yang ingin mendapatkan penjelasan, Presiden telah memerintahkan Jenderal TNI Muldoko, Kepala Staf Kantor Kepresidenan. Kami semua yang ada di kantor Presiden, di kantor staf Presiden juga setiap saat ada. Tidak ada satu langkah dan upaya kalau orang memberikan penilaian bahwa ini adalah satu kerja-kerja politik untuk pengalihan isu. Saya kira bullshit itu semua. Demikian juga dengan kasus penanganan Sambo dan lain-lain. Tidak ada. Semua agenda jelas, terbuka dan transparan. Tidak ada satupun yang bisa tersembunyi di Republik ini. Dan semua kita hadapi dengan baik, kita memberikan penjelasan dengan baik. Kalau ada yang kekurangan data, kita akan siapkan data itu secara komplit. Sehingga kalau ada tuduhan-tuduhan terkait dengan ini adalah upaya-upaya pihak tertentu untuk pengalihan isu, saya kira bullshit semua itu. Itulah yang hoax. Itu keluarga besar Burka Burkes segala macam itu. Nggak ada itu. Bang Mustafa, Anda sendiri melihat seperti apa? Karena di Twitter ini langsung trending dan bertahan terus ya. Sementara kita tahu ada beberapa hal yang akhirnya ketutup gitu. Jadi kalau pemerintah dalam ini kayak Bung Ngabalin ya, kakak saya ini cerdas beliau itu. Saking cerdasnya tidak pernah copot itu anunya itu, ubel-ubel itu supaya nggak keluar ilmunya. Mainkan. Jadi kalau pemerintah ya nggak mungkin lah secara terbuka akan mengakui bahwa itu adalah program ya, nggak mungkin. Tapi lingkaran pemerintah kan banyak yang dirugikan dan diuntungkan terhadap kasus-kasus yang mempengaruhi pemerintah. Lingkaran pemerintah ya, itu kan banyak yang mungkin dirugikan dengan kasus tertentu atau diuntungkan kasus tertentu. Oleh karena itu yang menggerakkan kayak ini kalau motifnya politik belum tentu pemerintah, tapi lingkaran-lingkaran pemerintah ini yang mana mereka memiliki kepentingan besar di situ. Contohnya gini, ini mencurigakan Bjorka ini. Dia itu bikin akun Twitter nggak pernah di take down, nggak pernah take down permanen. Saya ngalami sendiri nih, saya udah 12 akun yang saya bikin dan baru saja Kominfo itu ngirim surat ke Twitter. Twitter memberitahu ke saya, dikirimkan bukti bahwa ini loh, Kominfo ngirim surat ke kami dan saya beritahukan bahwa postingan Anda itu melanggar hukum Indonesia. Lalu saya banding dong, minta mana bukti bahwa itu melanggar hukum Indonesia. Dikirimlah bukti itu apa coba beritanya? Adalah saya mengquote berita yang ditulis oleh Viva News, saya sebut namanya. Yang isi beritanya itu adalah berita dari PBB. Tentang deklarasi PBB. Lah kok saya dianggap sebagai melanggar hukum Indonesia? Saya langsung take down, tidak hanya take down. Permanen nggak bisa membuat akun Twitter lagi. Tapi ini bisa terus-menerus bikin. Berganti-ganti nggak pernah permanen. Ini kan mencurigakan. Siapa yang menggerakkan ini, siapa yang melindungi, siapa yang mengawasi, siapa yang menggerakkan. Ini perlu dipertanyakan. Tentu bukan pemerintah lah. Nggak mungkin itu terbuka. Jadi saya mencurigai, ini saya yakin ya ada sutradaranya, ada pendananya, pelatihnya, ada yang mengawasi, melindungi. Mereka orang-orang kayak Bjorka ini menguntungkan pihak tertentu dan merugikan pihak yang lain. Seperti itu. Ya, kalau tadi ada kecurigaan mengalihkan, itu efek. Artinya
kegiatan Bjorka itu berefek pada apa? Oleh media massa, tak lagi tertarik pada Sambo, tak tertarik pada berita BBM, tak tertarik lagi pada Chandrawati. Itu efek saja. Tapi kalau Pak Aris sendiri sebetulnya secara sistem kan mudah saja ya dilacak dan langsung ditangkap gitu, atau memang susah begitu? Kalau mau begitu. Ini ada satu hal yang kita harus pahami ya, yang namanya ruang cyber ya, dunia maya apa dulu namanya ya. Siapapun bisa menjadi apapun. Ya, si Bjorka ini benar apa yang Bang Abalin tadi sampaikan. Ini belum tentu ini makhluk hidup, makhluk ini ya. Saya malah melihat ini pseudonym. Dia bisa aja hari ini Bjorka, besok kuda lumping atau siapapun, kita nggak tahu. Tapi yang harus kita pahami ya, melihat aksinya, ini kan sudah berhasil membuat gaduh, ya, membuat pemerintah reaksioner, membuat masyarakat terpecah, membentuk opini publik. Itu sasarannya, dan ini juga secara tidak langsung membuka postur kelemahan psikologis daripada pertahanan keamanan nasional kita. Ini kita tidak sadar. Baik, Bang Abalin, ini terakhir ya bicara tentang Bjorka supaya tadi tidak juga kembali ya dipersepsikan ada apa-apa begitu kan. Tentu kita berharap ini ditangkap, ditunjukkan sebetulnya siapa. Bagaimana ini bisa ditunjukkan begitu? Dari data terakhir pengguna Twitter di Republik ini lebih banyak dari beberapa negara-negara di Eropa. Yang lebih dahsyat lagi di Indonesia itu para pengguna Twitter itu orang bisa pakai nama asli. Saya, Mustafa, Bang Adi, ini kami semua pakai nama-nama asli. Tapi ada yang memang nama-nama yang kita tidak jelas. Ini kayak Bjorka ini. Bjorkanism lah, Bjarko Ono. Makhluk dari mana? Makanya dari awal tadi saya bilang, makhluk dari planet mana yang bisa memporak-porandakan ruang publik. Saya tadi ditanya, kalau ini dianggap hoax, kemudian tidak terlalu penting, kenapa harus pemerintah memberikan apresiasi dan perhatian penting sampai-sampai Presiden membuat tim? Iya, sebagai pemerintah harus hadir, memberikan keterangan kepada ruang publik, kepada seluruh masyarakat Indonesia, seperti tadi dijelaskan oleh Mas Ardi itu, agar masyarakat tidak boleh terganggu. Masyarakat harus tenang di ruang publik. Makanya saya katakan sejak awal bahwa pemerintah memiliki komitmen dalam memberikan perlindungan terhadap data pribadi bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan begitu juga menjadi satu evaluasi agar tata kelola perlindungan dan keamanan data menjadi prioritas. Makanya kenapa kami harus menyampaikan agar tidak perlu kita merasa risau karena pemerintah di Republik ini ada, pemerintah hadir, semua kementerian lembaga yang punya keterkaitan langsung dengan ruang publik digital. Apakah itu Badan Intelijen Negara, apakah itu BSSN, apakah Kementerian Kominfo. Bayangkan saking begitu hebatnya itu masalah informasi dan komunikasi, pemerintahan ini ada satu kementerian khusus yang menangani tentang komunikasi dan informatika, membicarakan tentang digital dan lain-lain. Ya, jadi Bang Ali, tapi setuju tidak perlu tidak Bjorka ini ditangkap atau dimunculkan ke publik begitu sebagai tadi ya untuk menjawab hal-hal yang mungkin ya bisa jadi isu liar gitu kalau memang ini tidak jelas gitu. Ya, tentu saja pemerintah tidak tinggal diam. Kalau dia adalah makhluk nyata seperti Ali Mukhtar, seperti Mustafa, seperti Ardi, ya, dalam hal yang tidak sulit. Tapi Anda mesti tahu bahwa tadi saya sebut, ini adalah media sosial, berbeda dengan media mainstream. Data dan seluruh. Pemerintah tidak tinggal diam, percayalah ke teman-temanku. Malam ini saya sampaikan ke ruang publik, ke MNC News TV, ya. Saya untuk dan atas nama pemerintah dan kantor staf Presiden, saya berjanji kepada Anda begitu saya mendapatkan informasi akurat, duluan saya datang ke MNC TV untuk menyampaikan itu. Baik, saya tunggu kalau seperti itu ya. Dan tentu tidak lama-lama, Bang Ali ya. Baik, terima kasih atas waktunya sudah berbincang di MNC News Prime. Tapi kita nanti akan lanjutkan kembali usai jeda. Kita harus jeda lagi pemirsa. Tetap bersama kami, tetap di MNC News Prime.